NIM 19030641. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas yang membahas tentang umur embrio pada telur ayam kampung. Nah, mau tahu nih bagaimana kelanjutan video saya? Yuk tonton terus ya sampai habis. Pertama-tama kita akan memecahkan telur ayam yang sudah dierami. Tujuan dari kita memecahkan telur ini adalah agar kita dapat mengetahui umur dari embrio tersebut, dan selain itu kita juga dapat bisa melihat perkembangan yang sudah terjadi pada embrio. Setelah dipecahkan, ini adalah telur ayam kampung yang sudah dipecahkan dan juga sudah dierami. Dan dari sini kita dapat mengidentifikasi dan mengetahui perkembangan embrio telur, dan selain itu kita juga dapat menentukan umur telur. Dari sini kita dapat melihat bahwa paruhnya sudah tampak seperti bintik. Ini adalah paruh yang nampak seperti bintik. Ini dia. Dan selain itu ada cairan pemisah antara badan dan leher. Ini dia cairan yang dimaksud. Jika kita melihatnya menggunakan mikroskop, maka otak, leher yang sudah terbentuk dapat dilihat. Selain itu, dada juga mulai berkembang. Jantung juga sudah membesar. Organ sudah berkembang cukup lengkap. Paruh tumbuh lebih piramidal dengan papila selera pada bagian dorsal. Dan di sini nampak jelas bahwa ada pemisah antara kepala dan juga badan embrio. Selain itu, sayap dan kaki sudah mulai dilengkapi. Ini tanda-tanda sayap dan kaki sudah mulai tumbuh. Dan dari sini juga kita dapat melihat bahwa matanya sudah menonjol. Dan folikel bulu akan tumbuh pada permukaan dorsal. Selanjutnya, dan dari sini kita juga bisa mengamati perkembangan yang sudah dialami oleh telur. Setelah dipecahkan, dapat dilihat isi dari telur ayam kampung ini. Dan dari sini kita dapat mengidentifikasi telur ayam kampung ini dan embrio yang ada di dalam telur ayam kampung ini. Selain itu, kita juga dapat menentukan berapa umur dari ayam kampung ini berdasarkan dari keterangan identifikasi yang kita lakukan. Nah, setelah diidentifikasi, maka dapat dilihat bahwa kaki dan juga sayap dari ayam ini sudah nampak jelas. Ini dia kaki dan juga ini dia sayapnya. Selain itu, jantungnya juga sudah sempurna pada kafum toraks. Dan ayam ini juga sudah memiliki paruh. Ini adalah paruhnya yang bagian bawah. Ini adalah paruh dari ayam. Selain itu, paruhnya juga sudah mengeras. Dan selain itu juga, jika kita melihat menggunakan mikroskop, kita dapat lihat bahwa folikel bulu embrionya sudah terbentuk. Tapi bulu yang terbentuk ini masih bulu-bulu yang sangat halus. Dan dapat disimpulkan bahwa umur dari telur ayam kampung ini adalah 10 hari. Yang pertama-tama, setelah kita memecahkan telur, kita dapat mengetahui bahwa umur telur tersebut sudah berumur 14 hari. Dan perkembangan embrio yang sudah dialami yaitu kaki dan sayapnya sudah nampak jelas. Ini adalah kakinya dan ini adalah sayapnya. Untuk mengamatinya, kita harus membuka kantung amnion terlebih dahulu. Kemudian dari sini kita juga dapat melihat bahwa
bulu hampir menutupi seluruh bagian tubuh. Selain itu, kita juga dapat melihat perkembangan paru pada ayam, di mana parunya sudah nampak jelas dan parunya juga sudah mulai mengeras. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa punggung dari ayam sudah tampak melingkuk dan bulu juga sudah menutupi seluruh tubuhnya. Kepalanya juga sudah mengarah ke sebelah kanan karena mendekati rongga udara dan anion sudah mulai berkurang. Dan juga sudah dapat dilihat struktur anak ayam secara sederhana. Selain itu, kita juga dapat melihat bahwa perut dari anak ayam ini juga sudah mulai membesar karena organ-organ di dalam perutnya juga sudah mulai berkembang dan juga sudah mulai jelas, dan yolknya juga sudah berkurang karena sudah mulai masuk ke perut individu ayam atau embrio ayam. Selanjutnya, kita akan memecahkan telur ayam berikutnya. Pada saat kita awal membuka, kita dapat melihat bahwa anak ayam ini bergerak-gerak. Ini dia. Anak ayam ini bergerak, mulutnya bergerak-gerak. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa umur dari embrio ayam ini sudah berumur 17 hari. Nah, kita dapat mengetahui umurnya 17 hari dari perkembangan yang sudah dialami oleh embrio ini. Dimana untuk mengetahui perkembangan yang sudah dialami embrio, terlebih dahulu kita harus membuka kantung amnionnya. Setelah membuka kantung amnionnya, kita dapat mengamati perkembangan yang sudah dialami oleh embrio tersebut. Pertama, berdasarkan embrio yang sudah kita lihat, kita dapat mengetahui bahwa adanya perubahan struktur embrio, yaitu jantung, mata, pembuluh darah yang terlihat semakin jelas. Selain itu, kakinya dan sayapnya juga sudah terlihat jelas. Ini adalah kaki, ini adalah sayapnya, ini adalah matanya, dan ini adalah parunya. Selain itu, organ-organ tubuh terbentuk semakin jelas dan sempurna. Embrio juga memiliki kepala yang telah normal. Selain itu juga, pada hari ke-17 ini, embrio sudah membalik ke atas. Maksudnya adalah paru embrio sudah mulai mengarah ke kantung udara. Bentuk kepala normal pun sudah terletak di bawah sayap kanan. Paru dan kuku sudah keras. Ini dia kukunya. Ini adalah kuku dari embrio. Ini adalah embrio yang sudah berumur 17 hari, di mana bentuk dari embrio ini sudah nampak jelas seperti ayam, dan bulu-bulu juga sudah ada di tubuh ayam. Dan sebagian bulu pada bulu ayam ini sebagian sudah berwarna hitam dan sebagian lagi belum berwarna hitam sempurna. Kita akan memecahkan telur ayam, dan untuk mengetahui berapa umur embrio ini dan mengetahui perkembangan yang sudah dialami oleh ayam ini. Nah, ini adalah anak ayam. Di sini kita dapat melihat bahwa anak ayam ini sudah mulai bergerak. Ini dia, sudah terjadi gerakan dari anak ayam dan bulunya juga sudah sangat tebal. Nah, di sini
dari telur yang sudah kita pecahkan, kita dapat mengetahui bahwa umur telur ini sudah berumur 19 hari. Dari mana kita dapat melihat bahwa perkembangan telurnya sudah nampak jelas. Telurnya sudah jelas berbentuk seperti ayam. Pada saat umur ke-19 ini, kita dapat melihat bahwa embrio ayam sudah terlihat jelas seperti ayam. Dan perkembangan yang terjadi, kita dapat melihat bahwa jantung, mata, dan pembuluh darah, folikel bulu mulai berwarna hitam, serta bakal kaki terlihat semakin jelas dan semakin berkembang. Selain itu, ada bagian-bagian yang teramati, di mana embrio pada hari ke-19 sudah nampak dengan struktur luar seperti ayam kecil. Hal ini karena embrio akan segera menetas menjadi ayam. Embrio ayam berukuran sangat besar sehingga memenuhi cangkang kecuali pada rongga udara. Selain itu juga, yolk atau sak semakin menyusut. Ini adalah yolknya. Yolk atau sak merupakan kuning telur yang berguna sebagai penyimpan cadangan makanan pada embrio ayam. Dan bulu pada bagian sayap ayam dan seluruh tubuh ayam telah berkembang dengan baik, sehingga embrio menjadi berukuran lebih besar dan membantu dalam pemecahan cangkang. Mata. Pada mata embrio, kita dapat melihat bahwa digunakan sebagai organ penglihatan. Berdasarkan teori, pada hari ke-19 inkubasi seharusnya vitelin semakin masuk ke dalam tubuh sehingga warna tubuh berubah menjadi hitam. Biasanya paruh ayam sudah siap mematuk dan menusuk selaput kerabang dalam. Kuning telur masuk ke dalam rongga perut embrio. Selaput kuning telur melengkapi pintu masuk rongga badan. Embrio menempatkan seluruh area kulit kecuali rongga udara. Pusat mulai tertutup. Paruh menghembus seluruh kulit bagian dan pelan-pelan mulai menghirup udara lewat hidung. Penyerapan vitelin secara tepat. Paruh mulai mematuk selaput membran kerabang bagian dalam dan siap untuk mengembuskannya. Tubuh embrio, bulu dan lendir, mata sudah membuka, jantung sempurna berdetak. Dari praktikum yang kita lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa masa perkembangan embrio ayam dari awal keluar dari tubuh induknya sampai menetas adalah selama 21 hari. Anak ayam atau embrio akan terangsang untuk bergerak ketika mendengar suara induknya. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses penetasan telur ayam yaitu suhu lingkungan, intensitas cahaya, dan wadah atau media yang ditempati. Sekian video dari saya tentang umur embrio pada telur ayam kampung. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.